Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian sudah mengetahui apa itu konsep dari persamaan linear dua variabel, kita udah masuk nih ke salah satu cara untuk menyelesaikan SPLDV. Yang pertama adalah dengan menggunakan grafik. Jadi harap diperhatikan antara sistem persamaan linear dua variabel dengan persamaan linear dua variabel. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa langsung kita masuk ke pembahasan dalam video ini ya. Sebelum kita mulai, di sini saya ingin memberikan perbedaan terhadap persamaan linear dua variabel. Yang kita tuliskan di sini adalah persamaan linear dua variabel. Kemudian yang di sebelah sini ada sistem persamaan linear dua variabel. Sini kita buat tabel saja. Kita buat tabel untuk membahas perbedaannya. Perbedaan yang pertama kita lihat dari kalimatnya. Yang di sini hanya persamaan linear dua variabel, tidak memuat kata sistem. Dengan berarti kalau begitu hanya memuat satu persamaan saja, satu persamaan linear dua variabel saja. Sedangkan untuk yang di sebelah ada kata sistem. Sudah dijelaskan juga di bagian bawah sini, SPLDV adalah kumpulan dua atau lebih persamaan linear dalam variabel yang sama. Berarti dengan kata lain, untuk SPLDV berarti memuat lebih dari satu persamaan linear dua variabel. Oke, nah ini untuk perbedaan yang pertama. Kemudian yang kedua, kita membahas penyelesaiannya. Untuk tipe LDV, nanti penyelesaiannya akan memiliki lebih dari satu penyelesaian, memiliki lebih dari satu HP, himpunan penyelesaian. Kalau untuk sistem, tepat satu saja, berarti tepat memiliki satu himpunan penyelesaian. Gimana contohnya? Kita contohkan di tinta yang berwarna hijau ini. PLDV berarti hanya satu persamaan saja. Kita ambil yang sebelah sini ya, yang ada di contoh. Yang pertama di sini kita akan membuatnya persamaannya 2Y sama dengan 3X ditambah 1. Oke, ini merupakan persamaan linear dua variabel karena memiliki dua variabel, yaitu variabel X dan Y, dan memiliki pangkat yaitu 1. Di sini 2Y pangkat 1 dan 3X pangkat 1. Kemudian, dia pasti akan memiliki lebih dari satu HP. Contohnya, semisal dari soal diketahui di mana X merupakan anggota dari bilangan cacah. Kita tahu bilangan cacah dari 0 ya. Berarti X-nya di sini jika kita tuliskan anggotanya dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, kemudian kita coba cek untuk penyelesaian dari persamaan ini dengan diketahui X adalah bilangan cacah. Berarti yang pertama kita coba X-nya adalah 0 dengan cara substitusi. Berarti kita buat di sini untuk yang pertama, 2Y sama dengan X-nya kita ganti 0, 3 kali 0 ditambah 1. 2Y sama dengan 3 kali 0, 0. 0 ditambah 1, 1. Y sama dengan 1/2. Maka persamaannya, titik potongnya adalah X-nya 0, Y-nya 1/2. Kemudian kita lanjutkan. Ternyata ini masih 1 juga masih bisa nih, masih merupakan bilangan cacah. Kita lanjutkan, berarti dengan kita mengganti X-nya adalah 1. 3 dikali 1 ditambah 1. 2Y sama dengan 4, Y sama dengan 2. Berarti titik potongnya adalah, atau koordinatnya, bukan titik potong ya, tapi koordinatnya adalah X-nya tadi berapa? X-nya tadi 1, berarti saya-nya 1, kemudian Y-nya 2, 1,2. Kemudian diteruskan lagi, ini 2 juga bisa nih, nanti 2Y sama dengan 3 kali 2 ditambah 1.
2Y sama dengan 6 tambah 1, 7. Y sama dengan 7 per 2. Diperoleh koordinat selanjutnya adalah X-nya 2, Y-nya 7 per 2. Dengan kata lain, di sini kita menemukan ini ada penyelesaian yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Karena nanti di sini bisa 3, 4, 5, sampai dan seterusnya. Maka dari situ bisa kita lihat untuk penyelesaian dari PLDV memiliki lebih dari satu himpunan penyelesaian. Untuk contoh penyelesaian dari SPLDV akan kita bahas di video ini. Jadi itu sebagai pengantar supaya kalian paham perbedaan dari PLDV dan juga sistem. Yang pertama terlihat dari persamaannya ada berapa. Kemudian yang selanjutnya bisa dilihat dari penyelesaiannya. Di sini saya jabarkan ulang untuk definisi dari SPLDV adalah kumpulan dua atau lebih persamaan linear dalam variabel yang sama. Jadi ini merupakan satu kesatuan, biasanya nanti ditandakan dengan kurung kurawal seperti ini. Ini persamaan linear dua variabel, ada dua, oke benar dua. Terus persamaan linear ada dua, kemudian selanjutnya apakah variabelnya sama? Di sini ada variabel X dan Y. Yang bawah juga ada X dan Y. Semisal, saya punya seperti ini. 2A ditambah 3B sama dengan 4. Kemudian yang satu lagi, X ditambah Y sama dengan 6. Ini memang merupakan persamaan linear. Dua variabel juga. Ini A dan B, variabelnya A dan B. Kemudian yang bawah ada dua variabel, variabel X dan juga Y. Tapi apakah ini sistem persamaan linear dua variabel? Tentu jawabannya bukan. Kenapa? Karena variabelnya berbeda. Untuk yang atas variabelnya adalah A dan juga B. Sedangkan yang bawah variabelnya adalah X dan Y. Di sini kan sudah dijelaskan merupakan kumpulan dua atau lebih dengan variabel yang sama. Jadi bisa diperhatikan. Ini jika persamaan linearnya ada dua, nanti juga bisa kalian temukan semisal 2A tambah B sama dengan 3, A tambah B sama dengan 5, A dikurang B sama dengan 4. Ini walaupun ada 3, tetapi selama ketiga-tiga persamaan linear ini memiliki variabel yang sama, maka ini merupakan sistem persamaan linear dua variabel. Kita lanjutkan lagi untuk membahas ulang terkait menentukan penyelesaian dengan menggambar grafik, di mana kita menggunakan materi persamaan garis lurus sebelumnya dalam mencari titik potong melalui sumbu X dan sumbu Y. Coba kita recall kembali ya, ingatan kita di sini ada 2X ditambah 3Y sama dengan 6. Yang pertama kita membahas titik potong sumbu X. Dengan kata lain, Y-nya akan 0. Berarti dari persamaan tersebut, 2X ditambah 3, Y-nya kita ganti 0. Yang awalnya 3Y, jadi 3 kali 0 sama dengan 6. 2X ditambah 0 sama dengan 6. 2X sama dengan 6, X sama dengan 6 per 2 atau X sama dengan 3. Titik potongnya berapa? X-nya adalah 3, Y-nya adalah 0. Nih ya, Y-nya 0 di sini. Kemudian selanjutnya adalah titik potong sumbu Y, di mana X-nya yang 0. 2 dikali 0 ditambah 3Y sama dengan 6. 0 ditambah 3Y sama dengan 6. 3Y sama dengan 6. Y sama dengan 6 per 3, atau dengan kata lain 2. Berapa? Titik potongnya X-nya adalah 0. Nih X-nya 0. Y-nya kita peroleh adalah 2. Berarti kita udah memiliki nih 2 titik potong, yaitu bisa langsung dituliskan di sini saja untuk lebih mudah melihatnya. 3,0 dan 0,2. Ini mudah ya cara menentukan titik potong. Kemudian jika sudah, kita gambarkan ke dalam bidang koordinat. Yang pertama 3,0, yang berarti di sebelah sini. Yang satunya lagi 0,2. Oke, dengan menggunakan buku berpeta untuk mempermudah kalian, dari dua titik ini kalian hubungkan garis menggunakan penggaris supaya lurus.
Nanti kira-kira bentuk dari garisnya akan seperti ini. Itu untuk merecall kembali pikiran kalian atau pemahaman kalian terkait menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y yang mana akan digunakan juga dalam menentukan penyelesaian dengan menggambar grafik ini. Kita langsung masuk saja ke langkahnya. Di sini sebelum langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan titik potong dulu ya. Yang pertama adalah menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Jika sudah diperoleh titik potongnya, baru kita gambarkan dua titik tadi pada bidang koordinat. Kalau yang ini kan hanya satu persamaan saja. Ini hanya satu persamaan, berarti yang di bidang koordinat hanya diperoleh satu garis saja. Nanti kalau semisal ada dua persamaan, maka dalam satu bidang koordinat yang sama, kalian menggambarkan garis yang satunya lagi dari persamaan selanjutnya. Jadi harus dalam bidang koordinat yang sama. Mengapa? Karena kita akan memperkirakan titik potongnya. Berarti kalau di sini kita bisa lihat, kita perkirakan titik potongnya berada pada koordinat berapa nih? Ceritanya ya, ini soalnya. Kemudian titik potongnya kita mengarah ke sumbu X, kita temu angka 1. Kemudian kita ke sumbu Y, kita temu juga angka 1. Berarti titik potongnya adalah 1,1. Kira-kira seperti itu alasan kenapa harus menggambarkan garis-garis dari persamaan itu dalam bidang koordinat yang sama. Oke, jika sudah dapat titik potongnya, kemudian kita periksa titik potong tersebut dengan mensubstitusikan nilai X dan Y ke setiap. Di sini saya berikan penekanan karena kalian harus mengecek ke satu persatu persamaan. Misalnya tadi titik potongnya adalah 1,1. Kemudian ada dua persamaan. Persamaan linear pertama dan persamaan linear kedua. Kalian cek ke persamaan linear 1. Benar. Nanti jawabannya sesuai ruas kanan dan ruas kiri. Kalian langsung menjawabnya, ini merupakan penyelesaiannya. Sedangkan saat kalian cek di persamaan linear kedua, itu tidak bernilai sama. Dengan kata lain, itu nilainya salah. Yang harusnya 1,1 itu bukan menjadi himpunan penyelesaian. Karena dari semua persamaan linear harus memiliki penilaian yang benar. Nilainya harus sesuai antara ruas kanan dan ruas kiri. Mungkin untuk lebih jelasnya kita lanjut ke contoh soal ya. Contoh soal di sini ada dua persamaan linear. Kita lihat variabelnya juga sama, XY, ini juga XY. Kemudian yang langkah pertama tadi kita diminta untuk menentukan titik potong dulu. Menentukan titik potong. Oke, 2Y sama dengan 2X ditambah 4. Saya mau membuat yang pertama X-nya yang 0. X-nya 0 berarti 2Y sama dengan 2 kali 0 ditambah 4. 2Y sama dengan 0 tambah 4, 4. Y sama dengan 2. Berarti diperoleh koordinatnya 0,2. Selanjutnya Y-nya yang 0. Berarti 2 dikali 0 sama dengan 2X ditambah 4. 0 sama dengan 2X ditambah 4. Jika kalian masih bimbang karena nilai X ini berada di sebelah kanan, bisa kalian tukarkan secara rombongan. Bisa kalian pindah ruas kan secara rombongan. Jadi diperoleh 2X ditambah 4 sama dengan 0. X-nya udah berada di sebelah kiri kan? Kemudian kita lanjutkan. 2X sama dengan negatif 4. X sama dengan negatif 2. Diperoleh titik potongnya yaitu X-nya negatif 2, Y-nya 0. Ini untuk persamaan yang pertama. Kemudian untuk persamaan yang kedua ada X ditambah 2Y sama dengan 1. X-nya dulu yang 0, berarti 0 ditambah 2Y sama dengan 1. 2Y sama dengan 1, Y sama dengan 1 per 2. Titik potongnya 0,1 per 2. Selanjutnya adalah Y sama dengan 0, X ditambah 2 kali 0 sama dengan 1. X tambah 0, X sama dengan 1. Berarti titik potongnya 1,0.
Kita udah menentukan titik potong ya dari kedua persamaan. Untuk mempermudah lagi, kalian bisa langsung menuliskan jawabannya. Untuk yang pertama, ada titiknya yaitu 0,2 dan negatif 2,0. Kemudian yang selanjutnya ada titik 0,1/2 dan satu lagi 1,0. Dari keempat titik ini, kalian coba tarik garis lurus ke dalam satu bidang koordinat yang sama. Oke, di sini sudah saya tuliskan. Untuk menarik garis, kita satu persatu ya. Yang pertama, titiknya yaitu yang atas dulu. 0,2, berarti di sebelah sini 0,2. Yang satunya lagi negatif 2,0, berada di sebelah sini. Dengan menggunakan penggaris, kita tarik garis lurusnya seperti ini. Dilanjutkan lagi untuk titik yang selanjutnya. Pasangan titik selanjutnya ada 1,0 di sini, satunya lagi 0,1. Kira-kira seperti di sini. Jika kita tarik garis lurus di antara keduanya, maka akan terbentuk garis yang berwarna merah ini. Jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita memperkirakan titik potongnya. Memperkirakan titik potongnya di sini kita temukan titik potong dari keduanya. Jika menggunakan buku pepeta akan lebih mudah ya menemukan persimpangannya. Kita tentukan titik potong ke arah sumbu X yaitu negatif 1. Berarti negatif 1 ke arah sumbu Y 1. Titik potongnya adalah negatif 1,1. Tapi sebelum kita menyimpulkan, harus kita cek dulu. Kita cek ke persamaan. Persamaan yang pertama tadi, 2Y sama dengan 2X ditambah 4. Yang satu lagi, X tambah 2Y sama dengan 1. Oke, negatif 1,1. Kita substitusikan. Berarti Y-nya bernilai 1. Kan ini adalah X, Y. Berarti Y-nya 1, kita ganti 1. X-nya kita ganti negatif 1 ditambah 4. Ini masih tanda tanya di atas sama dengan ini. 2 kali 1, 2. Masih tanda tanya. Negatif 2 tambah 4. 2. Masih tanda tanya. 4 dikurangi 2, 2. Kemudian kita berpikir. Misalnya di sini kita lihat ruas kiri 2, ruas kanan 2, berarti dia bernilai sama. Dengan begitu akan diperoleh tanda sama dengan, dan titiknya untuk pada persamaan pertama bernilai benar. Mengapa saya memberitahukan bahwasanya diberi dulu tanda tanya di sebelah sini? Karena jika kita berangkat dari, saya contohkan yang ini, nih, kenapa kita harus tanda tanya? Kan udah langsung tahu kalau itu bernilai sama. Semisal nanti kita temukan hal yang seperti ini. 3 ditambah 1, masih tanda tanya sama dengan 2. 3 tambah 1, 4, ini masih tanda tanya 2. Kita berpikir sejenak. Sebelah kiri 4, sebelah kanan 2. Berarti ini tidak bernilai sama. Maka yang ditulis adalah tanda sama dengan garis coretan. Kalau yang ini kan karena bernilai sama, berarti ya hanya tanda sama dengan saja. Kemudian kita lanjutkan untuk persamaan yang kedua. Di sini X-nya berarti negatif 1, ditambah 2 kali Y-nya 1 sama dengan 1. Masih tanda tanya, jangan lupa. Negatif 1 ditambah 2, tanda tanya 1. 2 dikurangi 1, 1. Ruas kanan dan ruas kiri bernilai sama, dengan kata lain 1 sama dengan 1, sehingga titik potong tersebut juga benar untuk persamaan yang kedua. Karena dari setiap persamaan sudah bernilai benar, maka penyelesaiannya bisa kalian tuliskan. Jadi, X sama dengan negatif 1 dan Y sama dengan 1. Jadi seperti ini untuk kesimpulan akhir dari jawaban sistem persamaan linear dua variabel ini. Jadi bisa dicek satu persatu dulu untuk meyakinkan. Apabila di salah satu persamaan salah, ada langkah yang keliru, atau kalian salah dalam memilih titik potong. Jadi harap berhati-hati.
Selanjutnya di sini ada permasalahan sehari-hari, di mana ini kita membahasnya tentang kebun. Untuk yang pertama, keliling sebuah kebun berbentuk persegi panjang adalah 12 meter. Kemudian, selisih panjang dan lebar kebun adalah 2 meter. Langkah yang pertama, kita harus memodelkan masalah ini ke dalam model matematika, yang nantinya kita akan memperoleh berapakah panjang kebun dan berapakah lebar kebun. Sebelumnya, coba di sini kita memisalkan terlebih dahulu. Kan ini clue-nya ada panjang dan juga lebar. Berarti semisal kita misalkan, misal X adalah panjang kebun, dan Y adalah lebar kebun. Kemudian kita modelkan untuk kalimat yang pertama. Keliling sebuah kebun berbentuk persegi panjang adalah 12 meter. Rumus keliling apa? Untuk yang pertama, 2 kali panjang tambah lebar sama dengan 12. Panjang sama lebar kan sudah kita rubah. Berarti kita ganti 2 kali X ditambah Y sama dengan 12. Untuk mempermudah ini, bisa kalian kalikan ke dalam satu per satu, berarti diperoleh 2X ditambah 2Y sama dengan 12. Kemudian untuk persamaan yang kedua, ada kalimat selisih panjang dan lebar dari kebun, yaitu 2 meter. Selisih berarti X dikurangi Y sama dengan 2. Kita sudah punya dua persamaan di sini, yang saya beri kotak ini. Langkah selanjutnya kita dengan menentukan titik potong. Masih sama ya, seperti yang tadi. Yang pertama kita akan membahas 2X ditambah 2Y sama dengan 12. Jika X-nya 0, 2 kali 0 ditambah 2Y sama dengan 12. 2Y sama dengan 12, Y sama dengan 6. Diperoleh titik potongnya 0,6. Dilanjutkan lagi untuk yang Y sama dengan 0. 2X sama dengan 12, X sama dengan 6. X-nya 6, Y-nya 0. Kemudian selanjutnya untuk persamaan yang X dikurang Y sama dengan 2. X-nya 0, berarti diperoleh min Y sama dengan 2. Y sama dengan negatif 2. Titik potongnya 0, negatif 2. Kemudian untuk Y yang 0, X dikurangi 0 sama dengan 2, X sama dengan 2. Titik potongnya 2,0. Kita udah punya dua pasang ya titik potong. Di sini ada 0,6 dan 6,0, serta 0, negatif 2 dan 2,0. Selanjutnya adalah dengan kita menggambarkannya ke dalam bidang koordinat. Yang pertama 0,6 di sini, 6,0 di sebelah sini. Kita tarik garis lurus keduanya. Ini menggunakan penggaris harusnya lurus ya. Kemudian selanjutnya adalah 2,0 sebelah sini dan 0, negatif 2 di sebelah sini. Jika kita tarik garis lurus, maka akan berbentuk yang warna merah. Selanjutnya kita cek di mana pertemuannya atau titik potongnya. Di sini berada, kalau kita kira-kira ya ini jika lurus garisnya, maka akan kita peroleh di sebelah sini dengan titik koordinat, yaitu ke arah sumbu X diperoleh 4, ke arah sumbu Y kita peroleh 2. Kemudian kita cek dengan persamaan yang pertama 2X ditambah 2Y sama dengan 12. Yang satunya lagi X dikurangi Y sama dengan 2. X-nya kita ganti 4, Y-nya kita ganti 2. Ini masih tanda tanya. 8 ditambah 4. 8 tambah 4, 12. Kita berpikir sejenak, ternyata bernilai sama. Maka ini akan bernilai benar. Selanjutnya untuk yang ini X-nya 4, Y-nya 2. Ini masih tanda tanya 2. 4 kurangi 2, 2.
ruas kanan dan ruas kiri bernilai sama, maka ini juga akan bernilai benar. Karena bernilai benar, maka jawabannya yang tadi kita peroleh X-nya adalah 4, Y-nya adalah 2. Nah, jika sudah seperti ini, kita kembalikan ke pemisalan. Yang tadi kita memisalkan X sebagai panjang kebun. Berarti di sini kita peroleh panjang kebun adalah 4 meter. Kemudian yang Y tadi adalah lebar, sehingga lebar kebun adalah 2 meter. Jadi ini merupakan jawaban akhirnya. Panjang kebun 4, lebar kebun 2. Cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Apabila masih ada yang kurang paham, bisa diulang kembali videonya dan bisa ditulis langkah-langkah penyelesaiannya supaya dapat mengerjakan latihan soal dengan lancar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.